Oke, kita langsung saja ke praktikalnya untuk pengertian dari kali ini. Oke, sebentar. Oke, lebih khusus kita fokus to present tense and simple past tense. Oke, next talking about the definition about simple present tense. Oke, secara materi, simple present tense it's used to describe habit, unchanging situation, general truths, and fixed arrangements. Yang berarti adalah ini sebuah deskripsi atau sebuah uraian yang menyatakan sebuah perilaku. Perilaku kita setiap hari yang kita lakukan. Ya, sifatnya saat ini. Unchanging situations, situasi yang tidak berubah sifatnya. Kemudian ada general truths, yaitu kebenaran yang umum yang halayak ramai percayai mengenai statement tersebut. And then the last, fixed arrangement. Sebuah arahan yang pasti tetap tidak bisa ditoleransi lagi. Seperti itu ya, seperti dilarang parkir dan lain-lain. Di sini itu sifat statementnya present tense dan tidak bisa dilarang ya. For the example, don't park in this situation, don't park in this place. Itu sudah fixed arrangement. Gitu ya. Of course, untuk sifatnya sendiri adalah present atau saat ini. Itu everyone. Oke, gimana? Sudah ada gambaran atau ada yang mau ditanyakan adik-adik? Oke, clear ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya saja secara langsung ya, adik-adik ya, sama kakak. Oke, kemudian untuk simple present tense, mungkin hampir dari kalian sudah mengerti mengenai pattern atau rumusnya. Iya, untuk patternnya sendiri yang pertama adalah ada subject, ada verb one, kata kerja bentuk pertama, kemudian ada akhiran s atau es, kemudian plus object. Bagaimana sih akhiran S atau ES? Wait, please wait. After this, we make to explaining about this. Ya, be patient. Oke, langsung kita ke contoh pembahasan for the example saja, biar lebih clear. He understands it. Nah, kalau kita mengacu kepada pattern, di sini sebagai rumus. Subject, understand sebagai kata kerja, bentuk pertama, karena kalau sudah kedua, ketiga itu menjadi understood. Oke, di sini ada akhiran S. Kenapa? Karena kita ambil akhiran S di sini karena subjeknya he. Remember, if you found the subject is she, he, it, so you can choose in the beginning of the verb itu harus ada akhiran S di belakang kata kerja. Kemudian objek. Oke. Clear everyone? Any question so far? Oke. Berarti IS itu Bang, yang I, you, they, we. Iya. Sebentar ya, saya belum selesai nih. Untuk part ini dulu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Clear ya? Oke, tadi siapa yang asking? Sorry, tidak kelihatan di sini. Immanuel Bang. Oke, Immanuel. Oke, Immanuel, kalau untuk part ini sementara sama yang lain ada yang ditanyakan atau clear? Oke, Immanuel clear? Clear Bang. Oke, siap. Kita langsung ya. Kalau yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan bisa propose question right now ya. Oke, next. Oke, nah ini dia. Sebentar, saya pindahkan dulu. Oke, nah penggunaan ES sama penggunaan S pada akhiran kata kerja. Nah, penggunaan akhiran ES selalu mengikuti kata kerja, verb. Nah, harus ada kata kerja ya atau verb di depan ES. Nah, remember, untuk akhirannya itu ada angka S, O, CH, SH, X, dan Z. Jadi kata kerja dengan akhiran huruf ini atau angka ini, huruf ini, itu semua harus berakhiran ES. Oke, nanti kita akan ke contoh sebentar.
Kemudian tadi sudah kita bahas penggunaan akhiran S selalu mengikuti kata kerja verb yang bersubjek she, he, it. Oke, example-nya nih. He finishes him work at 7 o'clock. Nah, he di sini sebagai subjek, ya, finish kata kerja. Nah, remember akhiran dari kata kerja ini ada H, ya. Terreflect dari H yang pertama, ya, itu ada SH. Berarti akhirannya adalah IS, ya. Dia telah menyelesaikan tugasnya pada jam 7 malam. Oke. Oke, adik-adik jelas? Immanuel sudah jelas? Jelas, Bang. Oke, siap. Oke, kemudian saya akan kembali dulu sebentar, sapa-sapa. Sebentar, oke. Oke. Untuk Alex, Mario, so far ada yang ditanyakan? Jelas, Bang. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya sebentar. Sorry. Oke. Sebentar. Oke. Berikutnya untuk penggunaan dari simple present tense untuk jenis negatif. Kalau sebelumnya itu bentuknya adalah positif, yang berikutnya adalah negatif. Jadi seperti apa sih ketika kita menyusun how to make structure of the negative expression from simple present tense. Nah, itu yang pertama untuk patternnya sendiri ada subject, kemudian don't or doesn't, plus verb kata kerja verb one masih utuh seperti positif tadi, plus object. Oke, for the example of does. She doesn't read Harry Potter books every day. Nah, ada yang bisa menjawab kenapa di sini si, subjek si, kemudian untuk ekspresi negatifnya doesn't. Immanuel bisa menjawab atau yang lainnya? Mario? Why? Saya, Bang. Iya, boleh. Immanuel ya? Alex, Bang. Oh, Alex. Iya, siap. Sebelumnya, maaf, Bang. Suara saya kedengaran, Bang? Oh, kedengaran. Ya, soalnya ada masih ada Iya kebangan di sih. sini. Sedikit suara di belakang, tapi masih kedengaran. Ya, saya lanjut ya, Bang. Iya, silakan. Yang saya tahu pemakaian does dan does dan do itu memiliki kelompok masing-masing. Does itu dipakai kepada subjek she, it, sedangkan do dipakai kepada I, you, they, dan we. Oke, very good and short. Ya benar ya, benar sekali. Nah, di sini, aduh berkeringat sebentar ya. Oke, jadi benar dari tadi Mario sempat jelaskan, di sini memang doesn't di sini adalah mengikuti subjek tunggal, she, he, it. Tapi beda sama I ya, kalau I masuknya bukan does. Oke, kemudian di sini kata kerjanya adalah read. Oke, kira-kira adik-adik tahu read ini tergolong irregular atau regular verb? Regular. Regular ya. Oke, ada yang bisa menjelaskan apa sih bedanya regular sama irregular verb? Oke, Mario, Immanuel, Alex. Kira-kira masih ingat tidak what the difference about the irregular sama regular verb? Oke, silakan.
Bentar ya, sambil live ya. Aduh. Oke, jadi regular verb itu adalah kata yang beraturan. Kalau irregular itu kata yang tidak beraturan. Ya, mungkin kalian sering ketahui drive, drove, driven itu berarti termasuk regular atau irregular? Irregular. Ya, tepat, irregular. Sedangkan untuk regular itu pasti belakangnya imbuhan ed, gitu ya. So di sini doesn't, ya, subjek C, read verb 1 mewakili dari present tense jenis negatif. She doesn't read Harry Potter books every day. Dia tidak membaca buku Harry Potter dengan setiap hari. Ingat, di sini bentuknya S akhiran bendanya, berarti ini plural. Plural adalah untuk benda yang lebih dari satu. Represent dari S ini. Okay. And then the second of example. They don't watch new movies every Sunday. Oke. Nah, tentunya tadi yang sudah dijelaskan Mario, kalau untuk does itu adalah she, it, ya. Kemudian kalau untuk I, you, we, they, lebih dari satu subjeknya, yaitu menggunakan kata do. Ya, do or don't watch menggunakan kata kerja bentuk pertama. Oke, kira-kira kalau ini semisal di sini berubah menjadi kata kerja bentuk kedua, watch ini jadi apa everyone? Adik-adik, masih ingat? Watch tambah ed, Bang. Iya, correct. Very good. Oke, tapi di sini karena kita menggunakan simple present tense bentuk negatif, jadi harus verb one ya. They don't watch new movies every Sunday. Oke. Any questions so far? Nothing, Bang. No ya. Oke. Kita next bentar. Halo, welcome yang baru admit ya. Di sini kakak informasikan kembali refreshment. Kita baru pembahasan mengenai simple present tense dan saat ini sudah negatif. Tadi untuk positif itu adalah subjek, verb one, objek. Kemudian untuk negatif adalah subjek, do, don't, or doesn't, verb one, plus objek. Oke. Do dan does penggunaannya mengikuti subjeknya. Do untuk she, he, it, sedangkan untuk does itu menggunakan I, you, we, they. Oke, clear ya everyone? Oke, next. Bentar. Oke, next untuk jenis simple present tense interrogative. Oke, sekarang I need collaboration with you everyone ya, biar kita berkolaborasi. I need one of you to read these slides please. Oke, siapa yang mau baca? Oke, maybe I sign to Mario. Can you read this slide please? Oke, Mario, can you hear me? Oke, maybe have a trouble in voice ya. Oke, kalau begitu ke Immanuel yuk. Iya, Bang. Oke, siap yuk. Simple present tense interrogative. Pattern do or does plus he plus verb one plus object. Yes. Example, does she read a Harry Potter book? Harry Potter books. Harry Potter books. Ya. Books. Iya. Book, ini ya, satu bendanya bukan plural, so book. Oke. Iya. Second example. Do they watch a new movie every day? Oke. Thank you very much. Let's gonna be explains about the interrogative phase. Jadi di sini yang pertama untuk interrogatif. Setelah yang pertama kita tadi membahas mengenai bentuk positif.
Kemudian yang kedua ada bentuk negatif dari simple present tense, and the last bentuk interrogative atau bentuk pertanyaan. Nah, seperti yang pertama tadi, yang di negatif tadi, untuk pernyataan does atau do-nya ini dipindah ke depan, move to forward, ya. Do atau does, di sini kakak tidak menjelaskan detail lagi karena tadi sudah disebutkan sebelumnya ya. Do itu untuk subjek tunggal, sedangkan does, untuk do itu untuk subjeknya plural lebih dari satu, sedangkan does untuk tunggal. Oke. Do, does, kemudian subjek, kata kerjanya masih verb one, kemudian objek. Oke. Kemudian untuk example-nya, does she read a Harry Potter book? Oke. Jadi di sini hampir sama sebelumnya. Di sini using does sebab di sini subjeknya adalah she. Oke. Ketika subjeknya she, he, it, you can use model in does. Oke, sorry. Kakak informasiin kembali, kalau jenis interrogatif seperti ini, ketika do atau does itu di depan, itu menjadi sebuah ekspresi model atau sebuah pernyataan sebelum kata kerja, sebelum kata interrogatif atau kata pertanyaan. Gitu ya. Does dan do ini menjadi sebuah model, ekspresi pertanyaan. Gitu ya. Untuk si read-nya masih dengan verb one, turunan dari rumus verb one. Nah, kali ini untuk objeknya cukup panjang, Harry Potter book, sebuah buku Harry Potter. Oke ya. Yang berarti apakah dia membaca sebuah buku Harry Potter? Oke. Yes, she is. Or no, no, it is. Nah, responnya di antara dua, both of them. No or yes, she is, or she isn't it. Tuh. Oke. Nah, itu untuk pilihan respon dari pertanyaan nomor 1. Jadi tidak perlu terlalu panjang, biasanya suka ada di beberapa anak-anak atau beberapa orang ya yang mengartikan, does she read a Harry Potter book? For the example, yes, I'm read a Harry Potter book, so not, that's too long ya. Cukup dengan disimple, yes, she is, yes, I am, itu sudah merepresentasikan jawabannya. Okay, and then the second question, question example, sorry. Do they watch a new movie every day? Okay, exactly di sini menggunakan kata do karena subjeknya adalah everyone? They, ya, subjeknya adalah they. Berarti lebih dari satu mereka watch a new movie every day. Gitu ya. Apakah mereka menonton sebuah film setiap harinya? Yes. Yes, it is. Yes, they are. Itu boleh direspon yes, they are. They are not, boleh. Ya, cukup simpel aja, tidak perlu terlalu panjang. Oke, that's our several about the simple present tense. Ya, jadi sebuah kakak akan coba simulate untuk bagian simple present tense. Oke, sebelumnya I want to ask to all of you, for the explanation about the simple present tense. Until now, clear? Or any questions so far? Mungkin baru yang bergabung, ada yang mau ditanyakan so far? Oke, no ya. Oke, jadi kakak simulasi, saya ulangi. Simple present tense it's statement have a fixing statement, and then this is have fact statement, yes, that should be doing right now. Itu secara pendeknya. Jadi sebuah pernyataan atau kejadian yang pasti, nyata, yang kita lakukan saat ini, masih berjalan saat ini, untuk time condition-nya. Oke, everyone. Nah, di sini kakak mau intermezzo sebentar. Untuk di sini pembahasan baru sekilas mengenai simple present tense dan tema-tema lain. Jika adik-adik semua nanti berkenan untuk belajar lebih lanjut dengan Kak Kae, selaku dari guru permata belajar untuk subjek bahasa Inggris,
ya, baik untuk SBMPTN UTBK atau pembelajaran bahasa Inggris level lainnya, itu kalian tinggal download aplikasi Permata Belajar, di mana di situ nanti akan lebih lengkapnya untuk video-video pembelajaran dari KKE yang siap menemani kalian semua untuk mengerjakan soal-soal baik UTBK ataupun bahasa Inggris. Itu ya. Jadi jangan lupa berkunjung ke aplikasi, kalian bisa download atau bisa melalui website juga boleh. Gitu ya. Oke, berikutnya Kak Kai di sini akan menjelaskan untuk subjek yang kedua. Wait. Oke, sebelum kita ke subjek berikutnya, kita akan question and answer ya. I want one of you to collaborate together. Okay, number one, I want one of you to read this. Who want to the first? Oke, sebentar. Oke, I need to Emmanuel, please read question number one, and then after that we explain together. Number one. Yeah. Sometimes blank 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 by chance in the convenience store. Mm-hmm. And the answer, Bang. Yeah. What about your answer? A meets, Bang. Oke, kita langsung ke ini ya pembahasannya. We sometimes bla 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 by chance in the convenience store. Oke, look at this. The subject is we. Nah, tadi sudah kita jelaskan di awal, kalau subjeknya we berarti verb-nya adalah verb one. Kira-kira tadi kalau subjeknya we, itu ada akhiran S tidak? Ada, Bang. Ada? Tidak, Bang. Oke, yuk. Ada lagi yang jawab yuk semuanya. Ada tidak kira-kira? Tadi based on the explanation before. Tidak, Bang. Oke, tidak ya. Oke, ada lagi yang mau jawab atau berpendapat lain? Oke, be careful ya. Kalau di sini rumusnya saya ingatkan kembali, untuk rumus dari simple present tense, di mana, oh ya, kakak informasikan dulu untuk soal nomor 1 ini berdasarkan SBMPTN untuk tahun 2015 ya. Jadi, so be careful for your answer of this question. Okay. And then this is using we. Remember, untuk akhiran kata S dari setiap kata kerja, itu kalian menggunakan subjek she, he, it. Oke. Sedangkan di sini, kalau untuk we, ya, you, we, they, ya, itu adalah mengikuti kembali base dari rumus. Subjek, kemudian plus verb 1, plus objek. Berarti the answer is B. B ya, meet. Oke. Are you clear so far everyone, adik-adik? Ada yang ditanyakan? Oke, clear ya. Kemudian number 2. Tadi setelah Immanuel, bentar kakak coba perbesar dulu. Oke, Alex, can you read please number 2? Number 2, I and my mom blank 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 to the market by motorcycle. Oke, what do you think about the answer? Oke, silakan jangan terburu-buru, coba dianalisa dulu. B, Bang. Oke. Untuk tipe ini soalnya hampir sama seperti nomor 1 ya. Jadi don't be trapped, jangan terjebak.
Ingat, remember, ketika if you found the best answer, you analyze first adalah the subject. The subject is tunggal atau lebih dari satu. You can pay attention for that. Oke. Nah, di sini I and my mom, saya dan ibu saya, blank 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 to the market by motorcycle. Ke sebuah pasar dengan sepeda motor ya. Nah, ini diambil dari materi SBMPTN 2014. Nah, goes, no. Di sini tidak ada akhiran CH, SH, atau seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya. So, di sini don't need akhiran ES. Nah, kita lompat ke when. Nah, remember di sini jenisnya adalah present tense using verb one. Bukan verb two ya, atau past tense bukan yang berubah. So, went by, no, going, ini bukan continuous. Kalau going biasanya akhiran ing itu adalah tenses untuk bentuk continuous. So the best answer is B. B. Ya, very good. Oke, sebelum saya lanjutkan, any question so far or clear everyone? No. No. Oke, very good. Oke, masih ada lagi. Number 3, please. I want to sign to which? Rivo. Hi Rivo, say hello please. Hello. Oke, can you read number 3, Rivo? Iya, panggilannya Rivo, benar ya? Iya, Bang. Oke, siap. Oke, please. Yogi blank 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 up at 5 p.m. every day. Oke. The answer Bang. Wakes. Sorry, I can hear you. Repeat. Yogi blank 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 up at Mm-hmm. 5 p.m. every day. Mm-hmm. The answer is wakes. I don't know. Okay. Wakes ya. Okay, please analyze first. Are you sure? Ada mungkin yang lain memberikan jawaban yang beda? Number 3. Ya, kalau sudah merasa yakin tidak apa-apa, yakin ya. Ini hanya kakak coba make sure aja. Oke, ada lagi atau sepakat sama Rivo? Oke, sepakat ya. Ada yang jawaban lain? Oke, no problem. Yogi bla 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 up at 5 p.m. every day. Berarti di sini adalah ada keterangan at 5, biasanya kan berhubungan dengan bangun tidur ya. So, the answer is wake. But, reflect on the present. Nah, kembali seperti tadi, Yogi ini adalah subjek. He. Ya, he ya, laki-laki ya. So, kita ada akhiran ES. So, benar. The correct answer is E. Oke, di sini based on SBMPTN 2014. Oke ya. Jadi jangan pernah ragu ketika mungkin kakak atau teacher menganggap are you sure for the answer, ketika kalian sure, you believe, you just answer with confidently. Yes, I choose A. Ya, daripada ragu, mending kalian if you want the best answer, please believe with yourselves. Ya, everyone ya. Oke. Back to the number 4. Oke, who's gonna next? Mungkin ada yang mau mengajukan diri. Oke, I see Dian. Halo Dian. Oke, Dian, can you read the question number 4? Can you hear me, Dian? Okay. Okay, no problem. Maybe any trouble on the connection ya. Oke, di sini I want to asking by myself. Oke, the gift blah 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 of flowers and chocolate. Ya, based on question SBMPTN 2014. Okay. A, giving. B, is.
C, was. D, consists. E, have. Okay, everyone, what do you think about the answer? I think the answer is D, consist. Oke, consist. Yang menjawab ada Rivo ya? Oke, kira-kira what do you think about the answer? You choose D. Coba, menurut kamu alasannya, Kak pengen dengar. Karena the gift itu bisa kita ganti dengan it. Jadi kalau it itu kan kalau tadi penjelasan abang itu harus pakai es atau s. Jadi Harus pakai langsung S. es atau Ah, es. Karena itu simple present. Kalau aku rasa untuk buat ke A nggak mungkin, itu continuous. Untuk B itu to be dan C itu untuk past. E itu untuk future atau apa? Iya, untuk future, have, has, future continuous. So iya, the best answer is consist. So jawabannya itu D, iya, benar. Oke. Very good, Rivo. Berarti pemahamannya sudah ya, sudah dimengerti ya. Oke. Okay, for this part is next. Okay, the last. Kakak pindah dulu. The last question, number 5. Okay, maybe Mario, you want to read the question? Halo Mario. Okay, no problem. I want to read by myself. Okay, the teacher is explaining and giving homework for her students. This question from SBMPTN 2015. Okay, the teacher, ya, guru telah menjelaskan dan memberikan tugas rumah untuk para siswanya. Oke, number 5 agak berbeda. Di sini kita ditugaskan untuk make a good structure on the present tense sentences. Oke, jadi kita seperti menjumble sentence ya, mengurutkan susunan sesuai dengan rumus simple present tense yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, everyone. Oke, what do you think about the answer? Oke, yang terburu-buru bisa analisa dulu. What do you think about the answer? I think the answer is A. A, iya. Oke. E. A or E? E, Bang. E, Bang. Oke, semua sepakat ya. Oke, let's gonna break down first. A, the teacher explains and give. Nah, remember ini the teacher ya, tunggal. Nah, ini ada explain benar, but and give. Oke. Ini kata kerja verb 1, tidak ada akhiran S. Harusnya ini sepasang ya, jika kata kerjanya ada 2, explains and gives itu harus ya pasang-pasangan. Oke, kita pengennya tentunya pasang-pasangan ya everyone ya. Nah, sama. Untuk sentences ini, ketika kalian akhirnya explains, kata kerja bentuk kedua harus gives. If the first verb is akhiran ing, the second kata kerjanya harus ing. Jadi ketika penggunaan explaining, kata kerja kedua harus giving. Ya, harus sepasang. Apapun jenis tensesnya. Oke, jadi A, no. And then B, the teacher is explains and giving. Nah, ini perpaduan antara present tense sama continuous akhiran ing. Nah, nggak match ya, karena di sini bukan pembahasan. C, the teacher was explaining and giving. No, di sini kita tidak bahas mengenai continuous akhiran ing. And then D, the teacher explained and gave. Nah, ini apa lagi ya? Ini bentuk untuk regular, tapi di sini verb 1, no, it's not match. And then E, the teacher explains and gives homework for her students. Okay, so the best answer together, asking please. E. E. Okay, sepakat ya semua everyone ya. Okay, this is enough for the short material and then question answered. Any questions so far, adik-adik?
No, sir. Okay, no ya. Okay, thank you for the response. Very good. Okay, next. Okay, kakak nggak mau buka dulu. Simple past tense. Okay, I want you to asking with hard voice, please. What do you think about the past tense definition? Anyone can read, please, or present? Oke, ada yang mau menjelaskan? No? Oke. Oke, Alex ya. Oke. Saya, Bang. Oke, what do you think about the past? Simple past tense adalah sebuah grammar yang digunakan untuk menceritakan sebuah peristiwa atau sebuah kejadian untuk menceritakan yang terjadi di masa lampau dan sudah berhenti di situ. Wah, amazing. Lengkap sekali ya, Alex ya. Betul, seperti itu memang. Ya, sangat lengkap jawabannya. Nah, intinya sih memang untuk di sini untuk jenis past tense sendiri adalah secara umum orang general person itu mengerti adalah past tense itu adalah sebuah kejadian atau ekspresi di masa lampau. Ya, namun secara praktikal itu adalah it used to indicate actions or tasks that have been Welcome Sri Yuningsi, welcome. Right now we continue in the next part ya. Simple past tense. Selamat bergabung yang baru bergabung. Kali ini kita ke topik pembahasan yang kedua about simple past tense. Oke, ikuti saja. Bagi yang ketinggalan nanti bisa download ya aplikasi Permata Belajar, baik aplikasi atau di website bisa kunjungi, atau bisa di kontak person. Nanti untuk semua pembahasan, tugas, ya, atau belajar dengan Kak Kai, itu nanti semuanya bisa dilakukan dengan Permata Belajar ya, semua ya. Jadi di sini kakak akan membantu kalian semua untuk melanjutkan. Semoga bisa ya keinginan kalian untuk melanjutkan ke kampus yang kalian inginkan. Oke, back to the material. Simple past tense it used to indicate actions or tasks that have been completed in the past. Jadi ini mengindikasikan sebuah pernyataan, statement, atau sebuah aksi yang dimana aksi ini sudah selesai di masa mendatang. Itu simple past tense. Jadi masa sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, itu simple past tense. And then remember, untuk the pattern is subject plus verb to plus object. Okay, please I need to you, one of you, ya, untuk learn deeply about the changing verb to and verb 3. Jadi kakak minta untuk kalian semua untuk bisa menghafal dan mencatat ya kira-kira perubahan kata kerja bentuk kata kerja kedua, ketiga, because this is important to you to answer the answer of the question typical simple past. Jadi nanti kalian banyak akan ditemukan kata kerja bentuk pertama dari semisal by, sell, itu apa. Ya, oke kakak sedikit berikan untuk tips and trick. Dulu ketika kakak belajar mengenai perubahan kata, itu kakak browsing banyak kata-kata yang kakak belum mengerti, kakak tulis di paper, kemudian kalian bisa ditempel ya di beberapa sisi, posisi, atau di tembok yang kalian sering jumpai. Jadi secara terbiasa nanti kalian bisa menghafal kata-kata tersebut. Oke, everyone ya. Oke, langsung kita coba ke the example of this part. Dani booked new laptops last night. Nah, Dani sebagai subjek key, booked itu kata bentuk kedua dari kata buy. New laptops itu berarti berakhiran S, jadi laptopnya itu ada banyak ya. Last night. Nah, di sini last night itu sebagai ekspresi kejadian atau aksi yang terjadi di masa lampau dan sudah selesai di malam hari ya. Ini Dani membeli laptop baru, beberapa laptop baru semalam. Berarti ekspresi ini terjadinya sudah selesai sampai malam, tidak berlanjut sampai sekarang. Oke. Oke.
Kemudian di sini that's several the basic of the simple past tense. Ini untuk penjelasan basic dari simple past tense. Okay, I want to asking to you everyone for the basic explanation. Are you clear or any question everyone? No, sir. Okay, thank you. Let's go to the next. Wait. Okay, who want to read this slide? Oke, ada yang ingin mengajukan, ingin membaca teks untuk slide ini? Oke, tadi mungkin saya pengen dengar suara Dian. Halo Dian. Oke, can you hear me? Dengar suara kakak Dian? Oke, yuk, be brave ya. Don't be have to mistake, don't be afraid to make mistake, because we all learn together. Oke, yuk Dian. Okay, maybe next Mario, you want to read this slide? Okay, Mario. Oke, Mario sedang ada problem dengan suaranya tadi ya. Oke, halo Sri, can you hear me? Nice to meet you. Oke, Sri Yuningsi, can you read this slide, please? Oke, no, mungkin malu ya, don't be shy for to learn. You must be first, ya, must be confidence. Oke, simple past tense in here is the negative. Jadi tadi setelah kita mempelajari about the positive expression, and right now we learn about the negative expression. Nah, rumusnya itu ada dua. Sebenarnya ini tidak ada yang harus pilih mana, Kak, pilih mana. Nah, ini sebenarnya sama, hanya bentuknya berbeda. Ini menjadikan pilihan atau option buat kalian. If you found about the type of sentence in this structure, jadi jika kalian menemukan tipe begini, dua ini, jadi kalian tidak kaget. Karena because if I give you only one pattern, misal pattern yang pertama. Nah, ketika kalian menemukan soal jenisnya ada iron did, kalian bingung pastinya ya, bentuk apa ini? Nah, so don't be panic. I will explain both of them, simple past tense negative. In the first is ada subject, ada to be. To be di sini kalau untuk bentuk past itu menjadi was atau were. Okay, plus not. And then the second pattern itu ada subject, did, not, and then verb one. Oke, sekarang Kak Kai, I wanna asking to you, ya, siapa saja bisa jawab. Who categorize you use about was or you use about the were expression? Oke, bagaimana sih kalian menggunakan kata was dan were? Caranya seperti apa? Oke, ada yang bisa menjawab? Aku, Bang. Oke, Rivo kembali ya. Oke, very good. Oke, yang lain jangan mau kalah ya, harus tetap semangat. Oke, Was please. untuk penggunaan to be, was, dan were pada simple past itu digunakan untuk seperti noun, kata keterangan, dan noun, kata keterangan, dan kayaknya cuma itu deh, Bang. Oke, itu untuk bentuk ini ya, bentuk phrase-nya ya, bentuk sentence-nya ya. Kalau bentuk lainnya, ya, di mana di sini kategori, oh iya ini harus gunakan was atau were. Itu kira-kira yang seperti apa? Ada jawaban lain mungkin? Saya, Bang. Ya, Alex ya. Yuk. Yang saya tahu was were itu Was. hanya dipakai untuk were. Were itu hanya dipakai untuk dua subjek, yaitu you dan we. Selainnya was biasanya dipakai untuk selainnya yaitu I dan lainnya, Bang. Oke, ayo kurang sedikit lagi, kurang lengkap nih, coba.
almost true, but incomplete, masih kurang lengkap. Ada yang mau lengkapin lagi atau mau Alex tambahkan? Aku mau lengkapin, Bang. Oke, Rivo ya. Oke, yuk semangat. Yang was itu penggunaannya untuk she, he, and it. Sedangkan where itu untuk you, you, we, they, and cuman itu. Dan untuk untuk Yes. penggunaan itu juga menggunakan was. Oke. I wanna asking to all you ya. Untuk I masuk kategorinya was or were? Was. Oke, yes. Ya, very good. Ya, itu jawaban yang terbaik. Oke, kalau yang kedua ini sudah pasti ya, did ya, itu sudah rumus telak. Ya, mau subjeknya apa aja, itu akhirannya did not. Oke, untuk negatif. Oke, let's go to the example number 1. I did not, atau kalian bisa singkat, I didn't, ya. I did not sleep well last night. Oke. I did not sleep well last night. Oke. Nah, kira-kira di sini sebentar, sorry. Oke. I did not sleep well last night. Oh ya, Kakak mau nanya nih. Oke. Everyone ada yang bisa menjawab kenapa di sini kata kerjanya bentuk pertama? Padahal ini kan jenisnya adalah simple past tense. Ada yang bisa jawab? Saya Ya. Aku, Bang. Oke, yuk jangan rebutan, yuk silakan. Yang dulu siapa tadi? Alex ya? ya Oke, Alex dulu first. saya akan jawab. Biasanya di simple past itu memang jika untuk membuat sebuah paragraf yang menandakan past, maka kata kerjanya akan digunakan dengan kata kerja kedua. Tapi jika kalimatnya itu berbentuk negatif, maka di kalimat tersebut akan ditambahkan did not yang menandakan bahwa did itu adalah past dan tidak perlu lagi untuk menambahkan kata kerja yang kedua, hanya kata kerja pertama. Oke, jawabannya sangat lengkap sekali nih Alex ya. Lengkap. Oke. Bagus. Ya, tapi secara simpelnya kalau kalian tidak mau terlalu panjang, intinya kalau untuk simple past tense bentuknya negatif, itu kita tidak perlu mencari susah payah bentuk kedua, karena kita lihat di sini ya, untuk expression negatif itu berubah kata kerjanya menjadi first verb, kata kerja bentuk pertama. Jadi jangan sampai lupa ya, untuk ekspresi negatif itu kata kerjanya bentuk pertama untuk simple past. Tapi kalau bentuknya positive sentence, tetap verb 2. Oke, everyone? Clear? Semuanya ada yang mau ditanyakan? No, sir. Okay, very good. And the second, I was not hungry yesterday. Nah, I want asking, why this sentence using was? Because? Karena Very hungry full. itu adalah hungry itu kata keterangannya. Hungry itu enggak verb atau kata kerja. Karena untuk pemakaian was itu selain kata kerja, Bang. Oke, untuk yang lainnya Anda bisa jawab? Lebih spesifik lagi, based on this pattern? Saya, Bang. Oke, Alex. Karena untuk soal yang nomor 2 itu kan dia merupakan hungry itu merupakan kata sifat. Jadi tidak perlu penekanan kata kerja yang ada di-nya. Hanya was itu, Bang. Ya, mengulangi dari Rivo ya. Memang tidak salah hungry itu kata sifat. Oke. But I need more specific based on explaining before. Oke, ada yang bisa wait. Karena subjeknya I, Bang. subjeknya I. Jadi penggunaan ya benar. to be-nya was. Yes.
Very good. Okay, wait. Wait, everyone. Okay, wait everyone ya. Wait. Sebentar ya everyone ya, ini kakak ada trouble sebentar. Oke, terima kasih. Welcome back. Kita sudah kita sudah ke pembahasan untuk yang simple past tense bentuk negatif. Oke, ini kakak mengingatkan kembali. Tadi sempat ada yang menanyakan untuk chat nomor ya untuk lebih lanjut. Silakan bisa konfirmasi ke nomor berikut ya. Bisa dicatat di Permata Belajar di 0811 811 306. Ya, kakak ulangi kembali di 0811 811 306. Oke, nanti di akhir dari perjumpaan akan kakak chat juga ya. Oke, berikutnya ke slide interrogatif. Oke, who want to read this part? Slides please, siapa yang akan baca? Aku bisa, Bang. Oke, Rivo, very good. Yo. Simple past tense interrogative. Patternnya did plus subject plus verb one and then was or were plus subject. For example, did you see my bag on the table? And then was he so busy? Busy. Okay. Ya bacanya busy. So Okay, busy. Okay. Was he so busy? Very good. Oke, di sini kebentuk simple past tense interrogative. Oke, di sini untuk interrogatif itu rumusnya seperti yang negatif, namun bedanya ini dibalik ya. Jadi did-nya itu sebagai model atau pertanyaan, ya did plus subject plus verb one.
ya. Jadi tadi selain kata untuk sentence dari negatif yang kata kerjanya berubah jadi verb one, di sini untuk bentuk dari interrogatif juga kata kerjanya verb one. Gitu ya everyone. Nah, sama tadi gunakan was or were plus subject ya. Was or were di sini represent mewakili dari subjeknya apa? Ya, subjek tunggal atau lebih dari satu. Oke, for the example, did you see my bag on the table? Oke, did turunan dari rumus did, use sebagai subjek, see verb one, see ya, my bag on the table sebagai objek. Okay. And then the second of the sentences, was he so busy? Oke, everyone. Ada yang bisa jawab kenapa di sini untuk subjek he gunakan was? Karena yang tadi udah kita bahas kan Bang, Hmm. I, he, she, dan it itu pakai was. Oke. Clear, very good ya. Oke, itu untuk jenis interrogatif. Kemudian ada yang mau ditanyakan so far or clear? Oke, clear ya. Oke, kita ke berikutnya. Oke, berikutnya kita ke question and answer. Oke. Oke, number one, who's want to read? Siapa yang mau baca number one? Oke, kita mulai dari pertama ya. Oke, yuk, Rivo. Number one, the woman had already left when her friends. The answer is B, came. Oke, the woman had already left when her friends. Seorang perempuan ya, ini sudah meninggalkan dia ketika teman-temannya, ya untuk teman-temannya. Nah, di sini bentuknya past tense, berarti kembali untuk menggunakan kata kerja bentuk kedua. So, the answer is came ya. B. Come untuk jenis present. C. Coming untuk continuous akhiran ing. So, the answer is B. And then this question is based on SBMPTN 2015, 2015. Oke, everyone. Clear? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, jika jelas, kita continue to number 2. Oke, Immanuel. Iya, Bang. Ya, can you read? 2. How did you blank 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 your last week? My answer is C. Spend. Last weekend. Our last weekend. Okay. My answer is C. Spend. Okay. What do you think about the answer is spend? C. Can you explain? Bisa. Because sesuai strukturnya itu Bang, kalau dia interrogatif, Using verb one yang dipakai Bang. Oke, very good. Berarti sudah paham benar ya. Jadi ini gunakan spend karena spend itu berbentuk verb one, akhiran D. Kalau spend itu kata akhiran T, kata kerja bentuk kedua atau perubahan. Oke, ya, this clear. Ini based on SBMPTN 2015. Oke, next. Oke, berikutnya setelah tadi Immanuel, and then let's go to the Alex. Yuk, semangat yuk. Number 3, I sometimes blank 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 my head under the water when I swam in the under the water. the water when I swam in the ocean. Okay. The answer is? Answer is C. Okay, C. Okay, kita keep. Maybe any others? Have others option? Okay. Untuk yang lain mungkin ada pilihan jawaban yang lain. Oke. Kalau tidak, kakak nanya nih.
Untuk kata put, itu kira-kira bentuk regular atau irregular nih everyone? Regular. What? Regular, Bang. Regular. Okay, are you sure this is regular? You can find in the Google or anything. Please check put. I want to know to you. Coba. Kalian bisa browsing dulu untuk mengetahui informasinya. Apakah valid untuk put itu regular? Ya, kalau sudah menemukan, bisa langsung informasikan ya. Yuk. We learn together. Irregular, Bang. Ya, berarti? A. Oke. Jawabannya A. Karena untuk put itu kata kerja bentuk pertama atau ketiga sama ya. Put, put, put. Iya, Bang. So, the answer is A. Oke, jadi kakak minta tolong buat kalian untuk memahami lebih dalam ya. Tolong bisa di learn deeply about the regular and irregular. Oke. And then next. Oke, number 4. Tadi sudah sampai Alex ya? Number 3 ya? And then, oke yuk kakak pengen dengar suaranya Dian nih. Halo Dian. Can you hear me, Dian? Halo, can you hear me? Okay, maybe have no connection, yeah, no problem. I want to read by myself. Number 4, they make mistakes because they didn't blah blank blank the guidelines. Ya, mereka membuat sebuah kesalahan karena mereka tidak titik guidelines, aturan from SBMPTN 2015. Ya. Nah, kira-kira what the answer is, everyone? I think C. Oke. Ada lagi? B. Oke, ada yang jawab lagi? B, Bang. Oke, jadi jawabannya antara C sama B ya. Oke, ada yang jawab A? Oke, remember, di sini untuk sistemnya adalah didn't. Didn't ya. Didn't, tidak. Ada not, ekspresi not. Nah, oke everyone. Nah, ada ekspresi didn't. Kita kembali deh biar tidak bingung ya ke didn't, ekspresi negatif. She did not, berarti kata kerjanya bentuk pertama ya. Nah, tapi dilihat dari sini, itu adalah jawabannya followed. Ini harusnya verb to dari kata follow, tapi karena di sini sepakat didn't negatif, itu kan kata kerjanya berubah menjadi verb one ya. Oke, benar everyone? Benar, Bang. Berarti tidak ya. Nah, follow we, ada i imbuhan i. No, kita nggak ada pembahasan mengenai imbuhan i, tidak ada dalam bahasa Inggris ya. And then C follows. Apakah di sini jenis present atau Iya, simple question? Simple past. Kalau di sini simple past, kita cek lagi, simple past di sini tidak didn't found akhiran s atau es ya. Adanya subject. Nah, jangan tertipu soal seperti ini, ya, ini tidak ada jawabannya. Nah, namun mungkin feeling dari saya sebelumnya ada kendala dalam segi pemilihan soalnya nih. Nah, karena kakak di sini kan sengaja kakak coba mengetes untuk kalian karena kakak ambil langsung dari SBMPTN 2015. Nah, ini maybe sebenarnya jawabannya adalah B, tetapi di end of the sentence, end of the verb, ini harusnya dihilangin. Jadi follow verb one. Why? Because this is negative expression about the past tense.
Oke, everyone bisa dipahami? Itu ada pertanyaan? Enggak, Bang. Bisa. Oke, bisa dipahami ya. Oke, the last of the question. Kita kembali lagi. Oke, kembali lagi back to the first revo. Number 5. Did the two participants blank 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 the sunrise this morning? The answer is A, C. Okay, what do you think about the answer A? You can imagine or you can explain? Why? Jawabannya itu karena tadi kan kalau untuk if itu kembali lagi ke verb one. Dan karena ini merupakan past sentence karena ada this morning berarti tadi pagi dan hal itu nggak mungkin terulang lagi. Jadi jawabannya C karena untuk saw itu verb 3 dan sit I don't know. Kayaknya itu enggak tidak ada ya karena ini bukan regular ya. Iya, Bang. Okay. Yes, the best answer is A. That is C. Because this is ekspresi dari interrogative di mana past tense untuk interrogative back to the first untuk verbnya verb one. So the best answer is C. Ya, sow, no, because this is negative. Seed, tidak. Seed itu sebenarnya artinya benih ya. Nah, namun mungkin kalau di soal ini mau dijadikan regular. No, wrong. C itu bukan regular, but irregular. Ya, seperti itu. Oke. Oke, that's the last. Oke, kakak mau nanya sebelumnya. So far, the explanation of both between past and then simple present, have you clear atau any question? No, sir. Clear. Oke, ini hanya beberapa ringkasan saja mengenai simple past sama simple present tense ya. Di mana di sini Kak Kae sebagai guru dari Permata Belajar yang akan membimbing kalian semua. Jika kalian nanti ada informasi yang mau ditanyakan atau mau belajar dengan Kak Kae atau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa silakan ya konfirmasi ke Permata Belajar atau bisa download ya untuk aplikasi Permata Belajar. Di situ banyak nanti tryout untuk kemudian ujian-ujian yang kakak sendiri akan menjelaskan gitu ya. Atau tadi saya ingatkan kembali bagi yang mau catat nomor WhatsApp-nya, ini ada di 0811 oke 811 306. Nanti akan kakak bantu. Oke, sudah dicatat. Oke. 0811 811 306. Oke, bisa tanya-tanya soal, pembahasan nanti semuanya ada. Kakak akan bantu kalian semua. Oke. Berikutnya di sini terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung ya untuk pembahasan simple present dan simple past tense. Berikutnya saya kembalikan kembali untuk moderator ya. Siap. Oke, wait. Tunggu sebentar ya adik-adik ya. Nanti untuk ada kakak yang akan menjelaskan untuk ending dari pembelajaran hari ini. Itu ya. Jadi silakan ya adik-adik ya. Tadi bagi ada yang info ke kakak, chat ke kakak ya melalui via Zoom ini. Silakan bisa informasi lebih lanjut ke bagian Permata Belajar, bisa tanya-tanya melalui WhatsApp. Oke. Oke ya, silakan yang pertama langkah kalian bisa download aplikasi di Google Play Store atau App Store ya, itu silakan Permata Belajar. Nanti di situ semua banyak latihan. Oke, berikutnya saya kembalikan untuk ke moderator. Silakan. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti pelajaran online dari Permata Belajar.
aku harap sih semuanya mengerti, bisa membantu adik-adik semuanya untuk mengikuti UTBK yang tinggal beberapa hari lagi. Gimana? Materi hari ini pada mengerti atau gimana? Ada yang mau kasih opini? Atau iya, konfirmasi lebih lanjut? Mengerti, Kak. Mengerti ya, Immanuel Sian, mengerti. Kita jumpa lagi sama Permata Belajar di minggu depan di hari Kamis, mata pelajaran matematika. Dan aku ingetin lagi, jangan lupa download aplikasi Permata Belajar di Google Play Store. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Ya.